Bab 44. Bayangan Pangeran Kelam. Rasa sakit fisik Arya setelah ujian 100 tebasan kini terasa hambar, tertutupi oleh luka emosional yang menganga akibat penculikan Sari. Ia tidak tidur. Ia hanya duduk di lantai kamar yang dingin, pedang naga tergeletak di sampingnya, sementara liontin giok di lehernya terasa panas, seolah menuntut tindakan. Guru Kelam membiarkannya, tahu bahwa proses kultivasi sejati baru dimulai, menaklukkan jiwa yang hancur. Rasa sakit fisik berubah menjadi penderitaan mental yang akut, menjadikannya rentan terhadap serangan psikologis. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, hawa dingin kamar itu memudar. Bukan digantikan kehangatan, melainkan oleh kekosongan yang menyesakkan. Arya merasa ia tidak lagi berada di kamarnya, melainkan di tengah sebuah benteng batu hitam yang menjulang, diterangi oleh bulan darah. Di depannya, duduk di singgasana yang terbuat dari tengkorak, adalah sesosok pria dengan aura kegelapan yang tenang, mengenakan jubah beludru hitam pekat. Wajahnya tampan, namun dingin, dengan mata yang bersinar ungu menusuk. Itu adalah ilusi, tapi terasa lebih nyata dari kenyataan. Pangeran Kelam. Pangeran Kelam melakukan serangan mental langsung, memanipulasi lingkungan untuk mengisolasi Arya dalam ilusi. Pangeran Kelam tersenyum tipis. Kau pendekar legenda 9 langit? Kau yang membawa pedang Kinara? Sungguh menyedihkan. Suaranya halus, namun membawa resonansi yang mengguncang telinga dan jiwa Arya. Arya spontan menghunus pedang naga, bilah es murni memancarkan cahaya biru. Mana Sari? Raung Arya. Pangeran Kelam tertawa pelan. Gadis itu. Dia baik-baik saja. Dia hanya boneka yang kugunakan untuk menunjukkan padamu betapa naifnya konsep pahlawan itu. Lihat dirimu, Arya. Kau berlumuran darah. Kau hampir mati. Dan setelah semua pengorbanan itu, kau masih tak bisa melindungi satu orang pun yang kau cintai. Pangeran Kelam menyerang ego dan misi Arya, meracuni pikirannya dengan fakta ketidakmampuannya melindungi Sari. Ilusi itu tiba-tiba berubah. Arya melihat Sari, terikat dan menangis di sudut benteng, dikelilingi oleh bayangan-bayangan kultus. Arya, jangan datang. Kau akan mati, teriak Sari dalam ilusi tersebut. Pangeran Kelam membisikkan godaan, menusuk ke inti keraguan Arya. Kau punya pilihan, Arya. Tinggalkan jalan bodoh ini. Bergabunglah denganku. Kau punya kekuatan dingin dan amarah. Bersamaku, kau tidak akan pernah perlu berkorban lagi. Aku bisa memberimu kekuatan untuk membalaskan dendam pada seluruh dunia yang menyakitimu. Pangeran Kelam menawarkan Arya jalan pintas kegelapan, menggunakan Sari sebagai pemicu untuk menguji batas moral dan kesabaran Arya. Kata-kata Pangeran Kelam terasa logis. Arya telah mengorbankan segalanya, namun yang ia dapatkan hanyalah rasa sakit dan kegagalan. Ia melihat Sari. Rasa putus asa membanjiri dirinya. Ia menurunkan pedang naga. Apa gunanya semua pelatihan ini jika aku harus melihat dia menderita? Pikir Arya. Tepat saat keputusasaan menguasainya, bayangan hitam melesat dari belakang singgasana, siap menusuk Sari. Tidak. Raung Arya. Arya hampir menyerah pada godaan, namun naluri murni untuk melindungi muncul, memicu perlawanan. Arya menutup mata. Ia teringat sumpah yang ia ucapkan di bawah bimbingan Guru Kelam, janji untuk menjadi pelindung, bukan monster. Ia teringat kehangatan liontin giok. Ia tahu
Jika ia menerima tawaran Pangeran Kelam, ia akan menyelamatkan Sari sesaat, tetapi mengkhianati jutaan orang lainnya. Aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan menjadi bonekamu. Teriak Arya, mengalirkan seluruh sisa esensi hijau ke dalam pedang naga. Bilah pedang itu bergetar hebat. Arya menemukan kekuatan batin yang didasarkan pada janji dan pengorbanannya, menolak keputusasaan yang ditawarkan kegelapan. Dengan teriakan yang memecahkan keheningan ilusi, Arya menebaskan pedang naga. Tebasan itu tidak hanya memotong udara, ia memotong dimensi ilusi itu sendiri. Ilusi benteng hitam retak seperti kaca, dan wajah tampan Pangeran Kelam membeku sejenak, menunjukkan kejutan yang nyata. Menarik, gumam Pangeran Kelam. Suaranya menghilang bersamaan dengan hancurnya benteng. Arya kembali ke kamarnya, terengah-engah, tubuhnya kembali merasakan nyeri fisik. Ia berhasil memutus ilusi, tetapi ia tahu bahwa Pangeran Kelam tidak berusaha membunuhnya, melainkan mengukur kedalaman jiwanya. Keputusasaan telah diatasi, tetapi benih amarah dan kebencian kini telah ditanam, siap untuk tumbuh. Arya menggenggam pedang naga erat-erat. Ia tidak hanya membutuhkan es murni. Ia membutuhkan kekuatan yang dapat menghancurkan bayangan dan ilusi. Ia harus membuka lapisan kedua, atau ia akan kehilangan akal sehatnya sebelum menyelamatkan Sari.